saudara-saudari, pencinta geni yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan harian Geni Project bersama saya, Meinda Manu dari PDPKK Santo Arnoldus Jansen, Mataram, Lombok. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56 tentang nyanyian pujian Maria. Tema renungan kita hari ini adalah syukur dan pujian. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia memperlihatkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kata-kata pujian sering kita dengar diberikan kepada orang-orang yang telah berbuat baik, atau juga diberikan kepada orang-orang yang keadaannya lebih daripada orang lain. Misalnya, kepada orang yang lebih cantik, kepada orang yang lebih tampan, kepada orang yang lebih pintar, kepada orang yang lebih kaya, kepada orang yang sukses, kepada orang-orang yang memperoleh suatu jabatan, dan lain-lain. Dan dalam Injil hari ini, kita melihat pujian yang diberikan Maria kepada Allah. Maria menyanyikan pujian kepada Allah karena perbuatan Allah yang besar atas dirinya. Maria menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang gadis yang sederhana. Tetapi Allah telah memilih dirinya menjadi Bunda Kristus. Maria sungguh menyadari karya Allah yang terjadi atas dirinya. Kabar sukacita yang diterima oleh Maria bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh bangsa Israel. Maria pergi mengunjungi Elisabet saudaranya, dan kita tahu bahwa Elisabet memuji Maria. Tetapi pujian yang diterima oleh Maria tidak lantas membuat Bunda Maria merasa congkak atau merasa dirinya pantas menerima semua perbuatan Allah atas dirinya.
Maria melihat semua hal yang diterimanya itu semata karena Allah memperhatikan kerendahan hambanya. Sungguh karena Allah berkarya atas dirinya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah dalam kehidupan kita sungguh-sungguh merasakan Allah berkarya dalam diri kita? Ketika kita sembuh dari sakit, ketika kita bisa melewati banyak masalah, ketika kita memperoleh kesuksesan, ketika kita memperoleh harta berlimpah, apakah kita melihat bahwa semua itu karena karya Allah? Atau kita melihat itu semua hanya karena kemampuan kita sendiri, karena ketekunan kita sendiri, atau karena kepintaran kita sendiri? Sering itu terjadi dengan kita. Ketika kita sukses, kita lupa dan kita jatuh pada kesombongan. Kita lupa bersyukur kepada Allah, bahwa Allah lah yang telah memberkati kita. Allah lah yang telah berkarya dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita meneladani sikap Bunda Maria yang sungguh-sungguh menyadari kerendahan dirinya, yang sungguh-sungguh merasa bahwa dirinya hanyalah seorang gadis sederhana yang dipakai Allah. Demikian pun kita hanyalah manusia biasa yang dipakai Allah. Segala yang kita miliki, segala yang kita peroleh semata karena kasih karunia Allah. Inilah menjadi alasan kenapa senantiasa kita harus bersyukur kepada Allah atas setiap kehidupan kita, dalam kondisi baik atau buruk. Karena Allah terus memelihara diri kita, memelihara hidup kita. Syukur yang kita naikkan kepada Allah terus membawa kita kepada pujian bagi Allah yang maha kuasa, Allah yang telah memberkati hidup kita. Kabar sukacita yang dulu diterima Bunda Maria dan kepada bangsa Israel saat ini pun dirasakan oleh seluruh umat manusia. Kesediaan Bunda Maria mengandung Yesus membawa kabar sukacita bagi kita saat ini. Semoga kita pun mau memberikan diri kita menjadi partner kerja Allah untuk membawa kabar sukacita bagi sesama. Jadi segala yang kita peroleh bukan hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan hanya untuk kebanggaan diri kita sendiri, tetapi kita pakai semua itu untuk berbagi sukacita bagi sesama, berbagi berkat bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, semoga dalam masa penantian ini kita terus membawa kabar sukacita bagi sesama kita, siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tidak harus berbagi berkat mungkin dalam bentuk barang, harta benda, tetapi kehadiran kita yang penuh kasih bagi sesama itu adalah kabar sukacita bagi sesama yang kita jumpai. Semoga hidup kita terus menjadi berkat dan pembawa kabar sukacita bagi sesama kita. Amin.